Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, Ya Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah baginda Nabi. Abu Dujanah mulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin tertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah kami. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasul lalu mengatakan, Bisakah tidak jika aku meminta kamu menjual kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya.
Si munafik berkata kegirangan, "Oke, baik, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyaut, "Bagus, akan aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tertidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen daripada janji itu bukankan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena di dunia ini adalah darul jar'i, tempat bercocok tanam, bukan darul hasad, tempat memanen. Kisah di atas disarikan dari kitab I'anatut Talibin, karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta ad-Dimyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.